Selamat malam, saya ingin membacakan modul 1-9 edisi 4 komunikasi bisnis dari Universitas Terbuka. Jadi yang malas baca atau sukanya dengerin mungkin bisa dirangkum apa yang eh, di saya eh, omongkan begitu. Oke, kita masuk ke langsung aja. Modul 1, konsep-konsep dasar, konteks dan ruang lingkup komunikasi bisnis. Oke. Pendahuluannya kita skip ya. Langsung ke kegiatan belajar 1, konsep-konsep dasar komunikasi bisnis. Oke. Era globalisasi dan liberasi ekonomi benar-benar berdampak luar biasa. Selain terjadinya krisis dan ancaman, juga melahirkan kompetisi bisnis yang luar biasa. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi ikut mendukung era globalisasi yang sangat cepat dan pesat di berbagai belahan dunia. Para pelaku bisnis terus-menerus dipacu untuk setiap saat terbuka pada berbagai inovasi, tantangan, dan ancaman karena orientasi pada kualitas produk dan promosi yang dirintisnya tak cukup memadai dalam menghadapi berbagai dinamika komunikasi dan bisnis. Kehadiran bidang komunikasi bisnis semakin dibutuhkan suatu organisasi bisnis atau perusahaan yang menyangkut beberapa hal, antara lain satu, dinamika organisasi atau perusahaan semakin besar dan berkembang. Nomor dua, adanya persaingan antara organisasi atau perusahaan semakin ketat. Nomor tiga, tuntutan, keinginan, dan harapan publik atau masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan informasi semakin tinggi. Nomor empat, publik atau masyarakat semakin kritis. Nomor lima adalah perkembangan teknologi komunikasi yang luar biasa. Nomor enam, ada di besarnya pengaruh opini publik, citra, sikap terhadap suatu organisasi semakin besar. Nomor 7, ditunjang lagi media massa yang berpengaruh terhadap pembentukan opini publik atau citra masyarakat terhadap suatu organisasi atau perusahaan. Nomor 8, organisasi perusahaan tidak mungkin berdiri sendiri tanpa dukungan dan citra publik yang berkaitan dengan aktivitas dan perkembangan organisasi atau perusahaan tersebut. Eh, disampaikan oleh Priyatna dan Ardianto tahun 2009. Suatu bisnis hanya mungkin berlangsung jika ada dua orang atau lebih berinteraksi dan berkomunikasi. Bisnis dapat dilakukan seseorang, namun demikian pada umumnya bisnis dilakukan oleh suatu badan atau organisasi, yakni bentuk kerjasama dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi mustahil dapat berjalan tanpa jaringan komunikasi antar individu. Seperti kata Raymond V. Lessig-Carr, without communication there would be no organization. Tanpa komunikasi tidak akan ada organisasi. Lessig-Carr tahun 1972. Sebagai gambaran pentingnya komunikasi bisnis di era global, simaklah uraian berikut ini. Fakta menunjukkan begitu banyak kerugian bisnis yang dipicu sebab-sebab yang terkait masalah komunikasi. Kerugian bisnis tersebut dipicu dari pemilihan strategi komunikasi yang tidak tepat. Demikian dikemukakan Vice President Public and Marketing Communication PT Telkom Edi Kurnia tahun 2011 dalam makalah yang berjudul Komunikasi Kunci Sukses Membangun Bisnis Masa Depan. Beliau mengungkapkan bahwa kekeliruan dalam penyampaian pernyataan publik. Saya ulangi, beliau mengungkapkan bahwa kekeliruan dalam menyampaikan pernyataan publik yang berdampak pada munculnya mispersepsi bagi investor, lemahnya komunikasi manajemen di lingkungan internal perusahaan, atau strategi pendekatan yang keliru dalam melakukan kampanye produk. Kini kita bisa menyaksikan kebenaran di balik ungkapan populer bahwa tanpa komunikasi tidak akan ada solusi. Implikasinya
Nyaris tidak ada bidang pekerjaan yang tidak membutuhkan fungsi komunikasi. Bidang-bidang tersebut diantaranya bidang pemasaran dan penjualan, bidang sumber daya manusia, bidang teknologi, dan bidang keuangan. Fungsi komunikasi suatu perusahaan saat ini sangat menentukan persaingan sekarang ini semakin berat. Perusahaan bersaing ketat agar brand produk yang mereka jual mendapatkan perhatian di benak pelanggan. Disinilah fungsi komunikasi dibutuhkan. Contoh, lingkungan industri telekomunikasi di Indonesia terhitung pada 31 Maret 2011 terdapat sekurang-kurangnya 10 operator yang melayani 237 juta penduduk atau 56%-nya merupakan penduduk berusia muda yang dinamis. Kondisi di Indonesia saat ini menjadi tingkatan persaingan yang sangat ketat. Mengingat di negara-negara yang jumlah penduduknya jauh lebih besar pun jumlah operatornya tidak sebanyak di Indonesia. Kondisi ini akan sangat sulit bagi operator-operator tersebut dalam mendapatkan perhatian masyarakat untuk menjadi pelanggannya. Dalam kondisi seperti inilah diperlukan strategi dan praktik komunikasi yang unggul. Selain juga dibutuhkan kreativitas dan inovasi, meski demikian diakui bahwa komunikasi memang bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan suatu perusahaan. Namun, komunikasi seringkali menjadi kunci sukses perusahaan dalam membangun reputasi dan memenangkan persaingan. Melalui kegiatan komunikasi yang dikelola secara profesional, maka pengertian dan persepsi orang-orang pun terbangun. Investor Daily tahun 2011 tanggal 21 September. Kegiatan bisnis di era keterbukaan informasi dan globalisasi, informasi yang harus dikelola dan disediakan perusahaan tentu sangat dinamis dan kompleks. Misalnya, kalau sebelumnya perusahaan manufaktur tidak perlu memberikan informasi mengenai bahan-bahan yang terkandung dalam produknya, sekarang dituntut untuk menginformasikan, apalagi perusahaan yang sudah lama atau akan go public. Para pengelola perusahaan atau para direktur, manajer dan seluruh karyawan dituntut kemampuan dan keterampilan memilah dan menyebarkan informasi yang relevan sesuai dengan dinamika dan kepentingan perusahaan dengan para pemangku kepentingan atau stakeholder. Upaya menghadapi berbagai perubahan dalam dunia bisnis termasuk perubahan sistem sosial kemasyarakatan dalam tataran lokal, nasional, regional maupun internasional. Proses-proses perubahan sosial berakibat juga pada perubahan nilai yang terjadi dalam mengelola komunikasi bisnis. Salah satu tantangan di era globalisasi adalah perlunya mengantisipasi segala perubahan tersebut dengan menggunakan strategi komunikasi bisnis yang efektif. Perubahan sosial dalam dunia bisnis memberikan tantangan baru bagi para pelaku bisnis seperti upaya peningkatan etika bisnis dan komunikasi bisnis antara lain dalam upaya mengantisipasi munculnya pemalsuan produk, membohongi konsumen dan praktik-praktik pelanggaran etika bisnis lainnya. Oke, keputusan dan kebijakan yang diambil para pengelola perusahaan benar-benar semestinya berdasarkan fakta-fakta yang akurat dan memiliki kredibilitas tinggi di mata para pemangku kepentingan atau stakeholder. Dalam konteks ini diperlukan pengetahuan dan keterampilan komunikasi bisnis yang efektif yang dapat memelihara dan meningkatkan nama baik reputasi unggul perusahaan, mampu meningkatkan hubungan baik dengan stakeholder, dan mengelola komunikasi dua arah dialogis profesional yang lebih baik, menguntungkan bagi perusahaan dan stakeholder tentu saja. Oke. Pentingnya komunikasi dalam dunia usaha atau bisnis semakin menunjukkan peran yang semakin penting, kendati pun bukan yang utama, sehingga menjadi kajian khusus bagi komunikasi bisnis. Dalam komunikasi bisnis tidak hanya merupakan satu kegiatan yang memerlukan kemampuan secara konseptual, juga keterampilan teknis termasuk dalam pemanfaatan teknologi komunikasi dan media komunikasi dalam berbisnis.